Bak legenda yang berjalan, kata-kata inilah yang pantas untuk menggambarkan bus kebanggaan masyarakat Sumatera ini. Berdiri pada tahun 1966, bus legendaris ini awalnya hanya melayani dua rute, Kota Nopan, Medan. Bermodalkan truk Chevrolet C50 yang disulap menjadi bus, melayani konsumen dengan modal skill di jalur Sumatera yang masih hancur dan aur-auran kala itu. Lantas, apa yang membuat perusahaan bus senior ini seolah menjadi simbol penguasa jalur Sumatera? Dan bagaimana dapat bertahan hingga sekarang? Berikut ulasannya Persi Arif Pit Channel. Halo teman-teman, selamat datang di Arif Pit Channel. Channel yang akan membahas dunia bus, tragedi, dan info menarik lainnya. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Jalanan di Sumatera memang sebuah mimpi buruk untuk mereka yang pemula. Kondisi geografis Pulau Sumatera yang didominasi oleh pegunungan, akses jalan yang masih terjal dan terputus-putus membuat Belanda berpikir keras kala itu, dengan tujuan agar hasil bumi pulau ini bisa dengan mudah diangkut keluar. Hingga akhirnya jalur Sumatera mulai dibangun tahun 1916 dengan target menghubungkan tiga kota besar seperti Medan, Padang, dan Palembang. Seolah menjadi bagian dari sejarah lintas Sumatera, bus ALS juga ikut merasakan kerasnya jalur maut ini sejak tahun berdirinya, yaitu pada tahun 1966. Terus. Keputusan membuat loket pusat di kota Medan. Meski berasal dari daerah, keputusan untuk memindahkan loket utama dari daerah ke kota Medan. Keputusan brilian ini mempengaruhi pelayanan ALS yang semakin baik dan makin dikenal masyarakat Sumatera kala itu. Skill sopir menjajal jalur Sumatera. Melewati jalur Sumatera saat sekarang ini masih menjadi buah bibir di kalangan sopir. Apalagi jalur Sumatera di tahun awal ALS beroperasi. Di beberapa titik kala itu, bahkan seperti jalur off-road yang sangat panjang. Bukan hal aneh lagi jika kala itu bus mengalami kerusakan, bus akan terpaksa bermalam di tempat menunggu bantuan. Karena bus kala itu masih sangat sedikit yang melintas. Membuka jalur Sumatera Pulau Jawa. Pada tahun 1970, ALS sudah hampir membuka jalur di sepanjang Sumatera. Namun ibarat ikan di dalam kolam, bus ini belum bisa keluar dari Pulau Sumatera dikarenakan terbatasnya kapal yang mampu mengangkut kendaraan besar ke Pulau Jawa. Hingga pada tahun 1980, saat kapal penyeberangan sudah dapat mengangkut kendaraan besar, bus ALS langsung membuka trayek Sumatera-Jawa, bahkan dinobatkan sebagai bus dengan rute terpanjang, yaitu dari ujung Sumatera hingga ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, bahkan hingga ke Jember. Bukan cuma mengangkut penumpang, bus legendaris ini sedari awal perkembangannya juga membuka jasa pengiriman paket. Bisa kalian lihat dari foto-foto jadul bus ALS berikut ini. Susunan barang yang diletakkan sedemikian rupa di atas bus menjadi ciri khas bus legendaris itu.
Sehingga tak aneh jika ALS juga dijuluki si raja paket dari Sumatera. Dengan adanya jasa ALS tersebut juga membuka perekonomian masyarakat di sepanjang jalurnya. Mengutamakan asas kekeluargaan. Perusahaan pada umumnya akan fokus pada keuntungan semata, namun berbeda dengan bus hijau ini. Bukan hal aneh jika bus ALS terkadang sering membantu orang yang ingin naik di tepi jalan. Meski orang tersebut mengaku tak memiliki cukup uang, biasanya akan dibantu oleh sopir untuk sampai di tujuannya. Bahkan tak jarang ada yang menumpang dan tak membayar sama sekali, dikarenakan kemurahan hati oleh sopir. Hal inilah yang semakin membuat nama bus ALS semakin melekat di hati masyarakat. Selain dipuji, ALS tentu juga mendapat julukan yang lucu, di mana terkadang ALS diartikan dengan asal lau sega, yang tahu pasti tahu. Namun tetap saja, bus ini sudah menjadi sejarah permanen Pulau Sumatera. Bagaimana pendapat kalian?